Tuhan, sama katakan Dialah yang terbesar. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Allah kita Allah yang besar, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Mari kita angkat tangan kita, kasihnya pada kita, sebab Tuhan telah
siapa kita sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, Allah yang besar. Amin. Yuk kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Ayo semua tepuk tangan. Ya musik terus.
haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya Tuhan yang menolong kita. Amin, haleluya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku Tak pernah gagal penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan dengan yakin. Angkat suara saudara. Tuhan Yesus segala perkara. Haleluya. Tuhan yang setia, Dia adalah sahabat dan penolong dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak berubah kuasa dan kasih-Nya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Setiap dari kami menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang baik. Bila mana ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih firman Tuhan, ingin mengganggu pikiran kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Roh Tuhan menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan yang melihat melalui online lewat YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe. Tujuannya supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 11.30 WIB.
serta hari lain yang mereka acak ya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya melanjutkan tentang pertumbuhan rohani. Saudara mesti mengingat pertumbuhan rohani ini dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman supaya kita mudah mengerti. Dan hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Kalau medianya itu bagus, kemungkinan besar pohon itu tumbuhnya juga bagus. Dan bukan hanya Tuhan ingin saudara tumbuh menjadi pohon yang bagus, tetapi yang paling penting menghasilkan buah. Katakan bersama, menghasilkan buah. Periode ini saya bicara subtema jadilah pohon ara yang baik. Jadilah pohon ara yang baik. Beberapa kesempatan kita sudah memeriksa supaya kita ini menjadi pohon anggur. Nah, periode ini di samping sebagai pohon anggur, Tuhan juga mengumpamakan kita sebagai pohon ara. Ya, jadi kalau saudara membaca Alkitab, Yesus itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan. Kali ini Yesus mengumpamakan orang Israel secara jasmani dan otomatis kita secara rohani sebagai pohon anggur. Kita sudah bahas, sekarang sebagai pohon ara. Seperti yang pernah saya katakan, kalau saudara cepat berpikir akan berkata, kenapa kok enggak pohon duren misalnya? Ya, kita baca nih ayatnya bersama-sama di dalam Lukas, Injil Lukas 13 ayat yang ke-6, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Amin. Ya. Lihat ya ayat ini. Yesus memberikan perumpamaan pohon ara tumbuh di mana saudara? Kebun anggur. Artinya apa? Sama. Lahannya sama. Ditanam pohon anggur dan pohon ara. Seperti yang saya gambarkan. Sebelah kiri pohon ara, sebelah kanan pohon anggur. Jadi paslah kalau saya membahas, saudara juga harus menjadi pohon ara yang baik. Selain daripada pohon anggur yang sudah kita bahas. Pohon anggur ini menunjukkan keserupaan sifat dengan Bapa di surga. Dan saudara harus memiliki. Kenapa? Karena saudara ini punya gen Allah dengan yakin. Pegang dada saudara, katakan dengan yakin. Saya punya gen Allah. 2, 3. Saya punya gen Allah. Amin. Kalau saudara punya anak, otomatis anak saudara itu punya gen saudara. Ada sifat-sifat kebiasaan dari orang tua, iya, ternyata anaknya juga seperti begitu, ya. Nah, pohon ara ini menekankan buah pekerjaan, ya, yang harus saudara berikan kepada Bapa. Ingat ya, bukan hanya saudara datang sebagai orang Kristen, datang ke gereja, lalu saudara puas diri dan berpikir akan mewarisi kerajaan surga. Tetapi saudara tidak menghasilkan buah apa-apa. Buah pertobatan,
buah Roh Kudus, jangan lupa buah pelayanan. Inilah yang digambarkan dengan pohon ara, menghasilkan buah pekerjaan. Kenapa kok buah pekerjaan itu tidak dilambangkan dengan buah anggur? Nanti saudara ikuti, ini kan baru awalnya. Iya, tolong dimatikan. 2 minggu lalu ada anggota kami yang akan pergi ke luar negeri. Saya titip oleh-oleh. Satu saja, tolong dicarikan buah ara kalau ada. Terima kasih. Dia datang, dia bilang cari, susah payah dapat. Ini buah ara. Itu bukan tangan Tuhan Yesus. Tangannya saya, saudara. Jarinya saya. Lihat dengan baik video singkat berikut ini. Nah, ini baru mati. Itu buah ara, sekecil seperti itu. Ya. Sekarang saya potong supaya saudara lihat. Ya. Sama ya. Saya akan bacakan manfaat buah ara. Buah ini tidak saudara jumpai di Indonesia. Dan yang membelikan saya bawakan dari luar negeri itu juga itu datangnya bukan dari negara yang dia kunjungi, tapi diimpor dari Israel. Sayang tidak ada di sini. Sekarang kita lebih dalam ya. Kenapa kok Tuhan melambangkan kita sebagai pohon ara yang tadi saya katakan di awal harus menghasilkan buah. Pohon ara menghasilkan buah apa, saudara? Buah ara. Ya. Manfaat buah ara ini luar biasa. Yang pertama, melancarkan saluran pencernaan. Menurut penelitian, orang yang mengkonsumsi 1 buah ara, jadi buah ara itu tidak boleh dimakan banyak-banyak. 1 per hari. Ini yang kecil yang tadi sudah lihat videonya. Ya. Secara rutin selama 8 minggu setiap hari makan buah ara 1 secara rutin selama 8 minggu bisa mengatasi keluhan susah buang air besar dan termasuk menghilangkan ambeien. Luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dia mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Buah ara ini dapat meningkatkan jumlah kolesterol baik HDL dan mengurangi jumlah kolesterol jahat LDL. Saya LDL-nya agak tinggi. Jadi kalau saya makan buah ara terus, LDL-nya turun, ya, dan HDL-nya naik. Tapi sayang kan enggak tumbuh di sini. Dan saya lebih cenderung buah durian. Nah, itu masalahnya. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan tulang. Karena ini mengandung kalsium, kalium dan antioksidan yang tinggi. Dan yang keempat adalah mencegah kanker. Mempunyai sumber antioksidan yang tinggi. Mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat radikal bebas. Jadi buah ara ini luar biasa.
Nah, Tuhan bukan hanya ingin supaya saudara ini punya sifat yang serupa dengan Dia. Memang Dia ingin saudara punya sifat yang serupa sebab kita punya gen Allah. Tetapi kalau kita enggak menghasilkan buah pekerjaan yang artinya karya untuk kemuliaan Allah, ya enggak ada gunanya. Itu ibarat anak, saudara punya gen saudara, tetapi dia enggak menghasilkan apa-apa, alias kerjanya cuma tidur, nonton, makan, main game, minta uang, ya kan? Enggak ada kerja apa-apa, enggak ada membantu saudara. Tentu orang tua sangat kecewa. Betul kan? Lihat anaknya cuma doprok aja, duduk-duduk, tidur-tidur, nyantai, nonton TV, main game, pegang HP sepanjang hari, tidak menghasilkan apa-apa padahal umurnya sudah 25-30. Tidak ada orang tua yang kepingin seperti itu. Demikian juga dengan Bapa di surga tidak ingin saudara cuma sekedar punya gennya Dia, tetapi enggak menghasilkan apa-apa. Tidak ada pelayanan apapun yang saudara ambil, tidak pernah mendoakan gereja Tuhan, tidak pernah mendoakan gembala sidang, tidak pernah keluar uang untuk menyumbang pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya untuk dirinya sendiri. Ini gen palsu, bukan anak Allah yang sejati. Supaya saudara ini bisa menghasilkan buah pekerjaan, tidak gampang. Karena itu Bapa di surga kasih saudara fasilitas. Saya ambil contoh ya, keluarga di tempat ini saya tidak sebut namanya, mempersiapkan anaknya untuk menggantikan satu kali pekerjaannya. Tentu anak itu tidak dilepas begitu saja. Dikasih fasilitas, misalnya apa? Motor dibelikan. Pekerjaannya meningkat, mobil supaya tidak kena hujan, bisa bawa barang. Ya, fasilitas yang lain, ya apa saja. Tentu tidak dilepas begitu saja. Bapa di surga itu adalah patron kita. Kita bisa seperti itu karena kita punya sifatnya Dia. Kan manusia diciptakan serupa dan segambar. Dia juga kasih saudara fasilitas surgawi. Bukan berarti saudara jadi anak Tuhan ini berjuang, diminta menghasilkan buah pekerjaan tanpa dikasih support apa-apa, tidak dikasih backup apa-apa, tidak. Dan fasilitas surgawi yang Bapa berikan kepada saudara ini luar biasa, karena lebih daripada uang, lebih daripada kemampuan, lebih daripada intelijensia. Apa itu? Mari kita baca lebih dahulu Yohanes 14 ayat 12. Angkat suara saudara yang di rumah juga baca bersama dengan saya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Sekali lagi, yang yakin serukan amin. Apa yang saudara aminkan ini apa? Bahwa saudara bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Betul Pak? Betul. Loh, Yohanes Injil itu banyak ada omongan Yesus yang dicatat. Kalau dalam bahasa Inggris ini red color, warna merah, karena yang ngomong nih Yesus sendiri. Dan perkataan Yesus itu ya dan amin adanya. Haleluya. Saudara respon dong, jangan diam aja. Perkataan Yesus itu ya dan amin adanya. Ya. Kalau saudara nggak merespon, saya nanti akan ganti cara khotbah saya. Perkataan Yesus itu
Ya dan amin. Supaya saudara paku di hati saudara bahwa saya bukan orang lain, saudara bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Bapa, daripada yang Yesus lakukan. Masa Pak? Ada orang buta Yesus sembuhkan, orang tuli Yesus sembuhkan. Masa saya bisa melakukan hal itu? Kalau saudara bertanya, masa apa saya bisa? Jawabannya sudah pasti nggak bisa. Jadi nggak usah banyak tanya. Yesus ngomong apa? Yakini. Yesus ngomong apa? Yakini. Haleluya. Yaitu. Kalau saudara ini ada yang namanya Roh Kudus, itulah fasilitas surgawi yang Allah berikan kepada saudara. Lebih dari uang, lebih daripada intelijensia, lebih dari apapun juga. Ya, kenapa kok sini dikatakan, lihat ini, yang pertama, bagian pertama dikatakan, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sama, equal. Yesus melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa ini dengan kuasa Roh Kudus. Bukan karena dia sakti. Yesus menjelma menjadi manusia. Teori saya sudah jelas. 100% manusia. Ada yang mengatakan dia 100% manusia dan 100% Allah. Ini ngeblend namanya. Bagaimana bisa 100-100? Kalau seperti ini saya berpikir, oh pantas Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa sebab dia 100% manusia dan 100% Allah. Sedangkan kita hanya 100% manusia dan tidak ada persentase Allahnya. Jadi saya tidak mungkin bisa melakukan hal-hal seperti yang Yesus lakukan. Itu paling gampang membantah teori 100% dan 100% menurut saya. Yesus waktu dia jadi manusia dan melakukan hal-hal yang luar biasa sama dengan kita. Dia juga lapar, dia juga haus, dia juga ngantuk. Ya, dia juga kalau jalan di atas laut air tenggelam. Dia juga tidak bisa terbang. Lupa waktu di danau Petrus murid-murid lihat hantu itu jalan, dikiranya hantu. Kok bisa jalan di atas air, Pak? Ini jawabannya. Karena dia pakai the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Kuasanya itu maksimal dan Roh Kudus tidak dibatasi oleh air sehingga dia tenggelam. Dia bisa membangkitkan orang karena kuasa Roh Tuhan lebih besar daripada roh apapun juga, termasuk roh kematian. Dan dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur itu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Haleluya. Bukan berarti Bapa di surga ngomong, hei anakku, sekarang kamu bangkit seperti Yesus membangkitkan Lazarus keluar dari kubur. Terus Lazarus bangkit dari tidurnya, terus berjalan keluar dengan kain kafan. Tidak. Bapa tidak pernah perintahkan Yesus untuk bangkit. Dia bangkit sendiri dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, dengar baik-baik juga yang di rumah. Kalau kuasa yang sama yang ada dalam diri Yesus, namanya Roh Kudus itu ada dalam diri saudara. Nanti pada saat saudara meninggal, tandanya bukan Yesus, bukan Bapa manggil, "Hei, bangkit, bangkit, bangkit." Itu bangunnya orang tidur. Tapi ada tanda, sangkakala terakhir ditiup.
Kalau dulu orang Viking itu, Skandinavia ya, punya horn, tanduk yang ditiup. Kalau itu bunyi, nah yang mati dalam Tuhan, yang ada kuasa Roh Kudus, ini bangkit, yang yakin dan percaya katakan haleluya. Dan kita akan berjumpa dengan Yesus di mana saudara? Di awan-awan, bukan di surga, jangan keliru. Sekarang kita ini punya waktu yang lebih lama. Kok gitu Pak? Loh, Yesus itu memulai karyanya umur 33,5, dia disalib, mati, 3,5 tahun. Murid-murid ini kumpul dengan Yesus hanya 3,5 tahun. Nah saudara, ini berapa lama? Saya mau tahu siapa yang baru bertobat tidak sampai 3,5 tahun. Coba angkat tangan saudara. Tidak ada. Berarti lebih daripada Yesus. Yang kedua, teknologi sekarang tuh lebih canggih. Zamannya saya masih muda, awal-awal berumah tangga, tidak ada handphone. Saudara, sekarang satu orang bisa punya 2-3 handphone, nomornya 10. Mau menghubungi orang di seluruh dunia gampang, asal saudara punya sinyal wifi, internet. Semua terkonek di tangan saudara. Kan saya pernah makan, the world is in your hands. Atau lebih tepatnya, the world is in the palm of your hand. Dunia itu ada di telapak tangan saudara. Kemudian, Yesus dulu kemana-mana tidak naik helikopter atau naik pesawat. Tidak ada. Tidak pernah dituliskan di Alkitab, Yesus itu naik kuda, tapi keledai. Sekarang kita tidak pernah ada yang naik keledai atau kuda. Sekali lagi saya tanya, ada di antara saudara yang bisa naik kuda? Angkat tangan. Bukan naik dokar ya, lain, beda. Kalau naik dokar saya juga bisa. Naik kuda, ada yang bisa naik kuda di sini? Siapa tahu bisa? Wih, ada satu, Charles David, dia bisa naik kuda. It was dulu. Sekarang kalau dia naik kuda, kudanya di sana, Charles Davidnya di sana, terlempar. Sekarang lebih cepat semuanya. Makanya dituliskan, firman Tuhan ini luar biasa dituliskan, ini kan sudah lama. 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sekali lagi, yang yakin katakan haleluya. Kalau saudara punya keluarga yang masih belum bertobat dan belum mengenal Tuhan, itu target saudara yang pertama. Beritakan bahwa apa yang Yesus beritakan, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus ngomong kerajaan Allah sudah dekat itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan makin dekat lagi, sudah sangat dekat di depan mata. Itu target saudara, keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Beritakan kerajaan Allah sudah dekat, karena waktunya ini sudah dekat. Sayangnya, makanya saya tuliskan, kita sebagian besar umat Tuhan ini tidak menghasilkan dalam tanda petik buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah pelayanan seperti yang Bapa inginkan. Tidak menghasilkan. Coba tolong dibacakan Lukas 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Iya. Amin. Lagi kan perumpamaannya Yesus katakan,
Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Siapa seorang ini? Siapa? Yesus. Kebun anggurnya, kebunnya dia, miliknya dia. Saudara ini milik Allah. Haleluya. Dia punya pohon ara tetapi tidak menemukan buahnya. Saudara rajin datang tiap minggu ke gereja, Saya berkata sekali lagi, tidak menjamin saudara mewarisi kerajaan surga, tidak. Kalau tidak menghasilkan buah. Tanya toh, di mana letak kegagalannya? Kenapa kok saya tidak menghasilkan buah seperti yang Bapak inginkan? Misalnya, saudara punya tanaman buah, pohon mangga misalnya, ya, buah mangga, saudara tanam. Kok enggak pernah keluar buahnya? Kalau keluar lalu kecut, ya kita masih agak lega, masih bisa dibikin rujaan, kan begitu. Dibagi-bagi banyak yang mau di tempat ini. Tetapi kalau enggak pernah keluar buahnya, saudara kan ngomong sekali waktu sama buahnya, sama pohonnya. Ini pohon mangga atau pohon kaktus ya? Kok enggak ada keluar buahnya sama sekali? Kan begitu. Lalu saudara cari tahu di mana letak kegagalannya. Nah, sekarang ini khotbah ini bukan untuk orang lain tetapi untuk saudara, introspeksi diri saudara. Kalau saya sudah lama ikut Tuhan, katanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Kok saya ke kamar mandi malam-malam aja takut, kumpul sama teman-teman mau makan, saya mau doa aja malu. Di mana letak kegagalannya? Ada. Mari baca Hosea 9 ayat yang ke-10. Perhatikan saudara ya. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Ya, ini ada dua frase. Coba saya lihat. Lambang ya, seperti Israel itu dilambangkan sebagai buah anggur. Ya, pohon anggur menghasilkan buah anggur. Itu frase pertama. Yang frase kedua sama. Pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Ya, bangsa Israel. Sama berarti. Sekali lagi lihat yang baik. Lihat ke depan. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel. Israel dilambangkan buah anggur. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Yang kedua, seperti hasil pertama. Apa hasilnya? Ya buah ara. Aku melihat nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya kita? Ya orang Israel. Jadi kalau digabung sama. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri mereka kepada dewa keaiban. Di mana letak kegagalannya? Karena gagal menjalin hubungan dengan sumber kehidupan. Siapa? Ini kan dikatakan mereka telah pergi kepada bukannya menjalin hubungan dengan sumber kehidupan. Nah, saudara juga perhatikan, jangan diri saudara ini ke Baal Peor. Apa itu Baal Peor? Nanti kita cari tahu. Saya kok enggak mungkin Pak, saya ke Baal Peor, orang saya ini sudah peot kok.
Saudara masih terus menjalin, bahkan saya katakan dalam khotbah beberapa periode lalu, memilin. Seperti talinya jangkar, tali yang besar yang dipilin itu. Ya. Dan kunci penyimpangan itu terjadi di Gilgal. Mari bacakan Hosea 9 ayat yang ke-15. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Ya. Amin. Pak, saya ini Pak, Israel aja nggak pernah ke sana, nggak tahu letaknya di mana. Apalagi Gilgal. Di Bali di dekatnya Tabanan itu ada yang namanya Gel-Gel ya. Ya, kalau Gel-Gel saya tahu Pak, dekat Tabanan. Ini Gilgal saya nggak tahu. Jadi nggak mungkin saya menyimpang. Oh ya? Saya lihat ya. Segala kejahatan saudara terjadi di Gilgal. Apa itu? Lagi. Ada apa di Gilgal? Kalau saudara tanya, oh saya Gilgal aja enggak tahu Pak. Jadi enggak mungkin saya menyimpang. Wait ya, wait. Hosea 12 ayat 12. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Iya. Amin. Firman Tuhan menulis, di Gilead ada kejahatan. Apa itu? Perzinahan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi di Gilgal orang Israel mempersembahkan lembu-lembu jantan. Ngawur. Mezbah-mezbah mereka seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Saudara ikuti ya. Mulai penyimpangan terjadi di Gilgal. Ada apa di Gilgal? Ini sudah keluar Hosea 12 ayat 12. Mempersembahkan lembu jantan ke siapa? Bukan kepada Allah. Tapi kepada siapa? Baal Peor itu loh. Pertama orang Israel keluar dari Mesir dibubuhi tanda darah. Kalau tidak ada tanda darah akan ada kematian terhadap anak sulung manusia maupun ternak. Mereka keluar seberang laut Teberau, mereka berhasil, mereka mempersembahkan korban. Kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang mereka sudah jalan terus sampai Gilgal, mempersembahkan korban sama. Tapi kepada yang lain. Padahal dalam Ulangan 5 ayat 6 dan 7 saya bacakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, dulunya ini semua adalah budak dosa. Katakan bersama, saya dulu budak dosa. Lebih keras lagi, sekarang saya sudah dimerdekakan. Saudara sudah tidak menjadi budak dosa. Kalau budak dosa, saudara pengikutnya iblis. Sudah dimerdekakan menjadi anaknya Tuhan. Jangan hidup saudara sebagai orang Kristen mengalami penurunan. Ingat khotbah saya minggu lalu, the next generation. Saudara sebagai orang tua harus menghasilkan dengan cara mempersiapkan generasi di bawah saudara alias anak-anak saudara
lebih baik kualitasnya, yang utama secara apa saudara? Rohani. Ini pegang ini. Setiap malam kalau mau tidur, entah anak saya tahu apa enggak, saya selalu membawa dalam doa, Tuhan, kalau Tuhan belum datang, anak ini pakai lebih hebat dari saya. Dengan segala kekurangannya, Tuhan tidak melihat kekurangan. Tuhan itu bisa men-switch dengan gampang. Kekurangan yang orang kira Pak Timotius Subekti dulu itu pernah dipukul beberapa kali sama gurunya karena tidak bisa ngomong, karena terbata-bata, gagap. Akulah Tuhan alamu, mangkal gurunya. Nah ini cerita nyimpang. Satu kali ada perusahaan ya jual buku, manggil beberapa sales. Dari sales-sales yang ada, penjualannya enggak bagus. Satu ini luar biasa melejit jualannya. Dia jadi penjual terbaik terus, penjual terbaik, dapat penghargaan terus. Akhirnya direkturnya kepingin tahu apa rahasia. Dipanggil dia. Apa rahasia? Ternyata kalau dia jual buku, dia bilang saya akan bacakan prakatanya. Lalu dia bacakan. Ini Pak, beli buku ini, bagus. Prakatanya ditulis, saya akan bacakan. Isinya tentang kelamaan orang yang beli, saudara. Daripada dengarkan orang ngomong seperti gitu, ya kan? Saya lihat pelawak di Indonesia ada yang ngetop loh, saudara. Siapa namanya? Asis siapa? Belakangnya jangan lupa, namanya kan bukan Asis. Ada namanya. Gagap, itu terkenal. Nah, saya berpikir kalau saya mau terkenal, saya bisa menjadi pendeta yang terkenal. Saudara-saudara, Allah sangat kecewa. Kalau saya khotbah sendiri gimana saudara ya? Tidak apa-apa, jadi 1 jam bisa 2 jam khotbahnya ya. Baca seperti gitu ya. Jangan ada padanmu. Tuhan mengubahkan Pak Timotius Subekti jadi luar biasa. Anak-anak saudara-saudara persiapkan, bukan hanya maju secara jasmani, secara rohani, karena kalau dia maju secara rohani, pegang omongan saya. Jasmani itu ngikuti saudara. Haleluya. Ayo hasilkan anak-anak saudara yang kualitas rohaninya lebih bagus dari saudara. Imamat 26 ayat yang pertama, tolong dibacakan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Jelas ditulis oleh firman Tuhan. Jangan membuat berhala. Nah saudara, ini pernah saya keluarkan. Berhala sekarang ini bukan patung. Dulu itu di Gilgal itu mereka bikin berhala. Sekarang saudara, Gilgal modern ini sudah diganti karena modern. Siapa berhalanya? Itu loh, pasangan, anak, pekerjaan, mamon. Saya hari Rabu berkersel di satu kersel. Ada yang bersaksi. Saya memberikan nasihat.
Sekarang kamu sudah happy, ini karena satu kersel mendoakan terus sebagai pergumulan doa. Betul ya Bu? Kalau sudah, jangan lupa hasil doa teman-temanmu. Datang ke gereja. Kalau misalnya istrimu atau suamimu gak mau ke gereja karena hari itu males, jangan kamu ikut-ikutan gak ke gereja, tetapi berkata, oke, kalau kamu gak mau ke gereja, saya tetap ke gereja sendiri. Saya mau tanya yang datang di tempat ini, betul enggak saya ngomong seperti itu hari Rabu? Ya, Charles, kamu dengar enggak omongan saya? Datang hari ini Bu? Ada? Ya. Enggak usah. Wah, saya cuma datang sendiri ke gereja, sepi hati saya. Di jalan lonely. Lonely apa nih? Hah? Datang di gereja ketemu teman-teman, saudara, lonely apa nih? Ketok aja kepalanya. Jangan kalau pasangan saudara enggak mau ke gereja, ya puji Tuhan, mungkin ini saat dampingi pasangan saya. Saya ngomong loh hari Rabu, kalau pasanganmu meninggal, saudara mau, aku ikut masuk dalam peti. Mau? Gak ada, meskipun orang gila enggak seperti gitu. Ya. Jangan pasangan saudara, anak saudara, pekerjaan, dan khususnya mamon, itu jadi Gilgal. Karena Yesaya 14 ayat 3 mengatakan, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan. Apa yang disimpan di hati yang utama? Hah? Uang. Apa yang sering saudara pikirkan? Tabunganku sudah berapa? Atau tabunganku, lanjutkan omongan saya, tabunganku ini sudah berapa ya? Atau tabunganku tinggal berapa? Betul ya? Itu yang sering menghantui saudara. Tabunganku sudah berapa ya supaya aku bisa beli TV baru, motor baru, mobil baru, rumah baru? Atau tabunganku tinggal berapa? Itu kan yang sudah pikirkan. Berikutnya, pasangan, anak, pekerjaan. Saudara tidak sadar, saudara menciptakan Gilgal di rumah saudara. Dan itulah awal mula saudara mengalami degenerate, mengalami penyimpangan dan penurunan dalam kerohanian saudara. Selama saudara pegang firman Tuhan, hukum yang pertama dan yang utama, hukum yang kedua dari Taurat, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Siapa ilah lain? Berhala lain. Siapa? Uang, pasangan, anak, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Perjanjian baru, apa hukum yang utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ya, sama toh. Kalau itu yang saudara pegang, yang pertama dan utama, always Jesus, always Tuhan, selalu Tuhan. Saudara hidup di dunia ini, pekerjaan berat, besok Senin kerja lagi sampai Sabtu berat, kena masalah, kena penyakit, kena problema. Iya, otomatis karena kita hidup di dunia dan saudara manusia.
Saudara berjalan ini mengutamakan Tuhan, selalu setiap hari mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara bisa menghadapi masalah, problema, sakit, penyakit. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan tidak membiarkan saudara jatuh tergeletak. Ya. Masalah dalam pekerjaanmu tidak mungkin membuat saudara sampai bangkrut dan terjerat pinjol, ojol, benjol. Tidak mungkin. Pegang. Kenapa? Karena pegang firman Tuhan, pegang Tuhan nomor satu. Tuhan sama dengan firman, firman sama dengan Tuhan, sama saja. Pegang. Aku punya Tuhan yang besar. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau sudah tidak ada masalah, aku bisa melakukan pekerjaan yang sama, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Nah itu loh. Kalau itu yang saudara jalani, jalan saudara ini naik. Dan di sana menanti mahkota dengan nama saudara. Haleluya. Lihat ini. Menjunjung berhala mereka dalam hatinya. Siapa yang di dalam hati? Uang, pasangan, anak, pekerjaan, lupa. Berarti saya mencuekkan dong pasangan, anak dan sebagainya. Saya kan tidak ngomong begitu, saudara. Saya bilang yang utama, yang pertama. Saya mau tanya dulu kepada saudara, yang utama dalam hidup saudara ini, saudara lebih perlu minum atau perlu makan? Yang mana duluan? Minum. Betul? Tadi tidak berani jawab kan? Karena saudara menjawab apa? Atau. Saya tanya lagi. Ayo cerdas. Mana yang lebih utama? Saudara berpakaian atau saudara makan? Yang mana? Ada yang menjawab makan. Tidak apa-apa dia telanjang asal dia makan. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Berikan kekuatan menghadapi domba-domba-Mu yang terlambat mikir dan bertuhankan perut mereka. Karena saya di sana mendengar jawaban yang pakai baju biru itu paling keras ngomong makan. LCC-nya gimana ini LCC? Haleluya, ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka berbuat. Saudara tidak mengutamakan Tuhan. Karena saya bukan Yesus toh. Jadi enggak sama kata-katanya. Saat itulah saudara mengalami proses ini loh. Saya enggak ngomong keluarganya siapa namanya. Nanti dia besar kepala jatuh. Saya sebut juga nggak ada gunanya, dia nggak ngajak saya makan juga habis ini. Saya tahu dia mendidik anaknya luar biasa. Ya, ada waktu kalau dia tidak bekerja, dia menemani anaknya. Merakit layang-layang, merakit ogo-ogo. Dan ini guyon, ya, menemani anaknya. Bermain, PlayStation, ya. Terus kalau ada waktu mereka dia tidak kerja, jam kosongnya, anaknya dia jalan-jalan, main di sini, makan di sana, luar biasa. Dan saya juga melihat orang yang sama ini, dia mendorong anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja, melayani Tuhan. Dia posting, anaknya lagi berdoa di gereja di depan sini, berarti bukan doa makan toh. Sekolah minggu kan tidak ada doa makan, ya Bu Marta, betul kan? Doa di sini. Nah itu dia. Dan saya berharap orang tua itu juga mendoakan, kiranya anakku ini kalau Tuhan belum datang, dia lebih dahsyat dari saya. Haleluya. Nah saudara masih punya hati seperti itu. Kalau tidak punya hati seperti itu, percaya, menurun, turun. Saudara sudah malas, anak saudara makin malas.
Saudara jarang baca Alkitab, anak saudara nggak pernah baca Alkitab. Apa yang mau dipegang dari perkataan Tuhan? Apa yang kau mau pilih dengan Tuhan? Gak pernah. Kalau dulu saudara rajin berdoa mencari Tuhan, sekarang enggak. Nanti anakmu generasi di bawah pegang perkataan saya akan mengalami degenerate. Pilihan pada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Saya suka kita perhatikan kata-katanya, sebab saya tidak sembarang pilih lagu. Ya, saya lihat chordnya. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Apa ini? Terus, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Ya apa? Kemudian, kemenangan pasti bisa terjadi. Kapan menerima kemenangan? Kalau lagu itu sudah hubungkan, ya, terjadi mujizat, kelepasan, kesembuhan, pertolongan, dan lain sebagainya. Coba lagi chordnya, Tuhan mampu. Apa yang kita sekarang minta supaya Tuhan mampu? Saudara yang sudah pernah dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan, minta supaya sekarang full lagi. Roh Kudus ini diberikan oleh Bapa. Jadi kita perlu apa saudara? Minta. Firman Tuhan mengatakan, mintalah engkau akan diberi. Bukan minta kekayaan maksud ayat itu, tapi minta roh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan rohnya dalam hidup saudara, kemenangan milik saudara, mujizat milik saudara. Amin. Kesembuhan milik saudara, pertolongan milik saudara, kelepasan milik saudara, kelepasan masalah ekonomi, kelepasan apapun juga tidak ada yang bisa mengikat saudara. Mari kita nyanyi dengan yakin. Nanti kita menyembah Tuhan, biar Tuhan curahkan rohnya dalam hidup saudara. Tuhan yang mampu berkarya dalam, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan dengan yakin, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Saat saudara memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Tuhan hadir dalam kehidupan
tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara, nyanyikan dengan lebih yakin lagi. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Lagi sebab Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Pemulihan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Serukan terakhir, kemenangan. Haleluya. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Ia ratala malah kele ala parala. Saudara, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Kemenangan pasti bisa terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan,
Firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Engkau di atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, maka kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Semua masalah-masalah kami Tuhan diatasi bersama dengan Engkau. Semua penyakit kami disembuhkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur juga Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat atas beliau. Hikmat Tuhan melimpah sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan boleh membangun, memberkati setiap umat-Mu. Sehingga jemaat boleh bertumbuh semakin hari di dalam kerohanian untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kami memberikan persembahan, di mana Tuhan Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami lebih dulu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan pada hari ini kami berikan dengan hati yang tulus untuk pekerjaan rumah Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Tuhan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mempersembahkan Tuhan dan memberikan persembahan melalui TV First Media dan melalui YouTube Tuhan. Kiranya berkat yang sama Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka dan Kau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan hari ini, setiap yang melayani rumah Tuhan, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka dari perkara yang paling sederhana. Maka sebaliknya percayalah janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Kami akan memasuki minggu-minggu yang paling krusial dan berharga dalam kehidupan kami, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima firman, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan mengalami kebangkitan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa penyertaan Roh Tuhan dalam kehidupan saudara. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.